Iran dikabarkan sedang memfinalisasi kesepakatan maut dengan China untuk memboyong rudal jelajah anti kapal supersonik CM-302. Senjata yang dijuluki carrier killer atau pembunuh kapal induk ini punya kecepatan gila dan manuver zigzag yang bikin sistem pertahanan Amerika pusing 7 keliling. Apakah rudal Cina ini benar-benar sekuat itu atau cuman gertakan sambal di tengah panasnya suhu Timur Tengah? Mari kita bicara soal konteks dulu sebelum masuk ke jeroan mesinnya. Kabar ini bukan gosip warung kopi, tapi laporan serius dari Reuters yang menyebutkan negosiasi ini sudah berjalan 2 tahun. Bahkan, intensitasnya makin gila setelah perang singkat 12 hari antara Israel dan Iran di Juni 2025. Amerika seperti biasa mencoba pamer kekuatan dengan mengirim gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford ke dekat pesisir Iran. Dalam logika Amerika, kapal induk adalah simbol kekuasaan yang tak tersentuh. Tapi bagi Iran, kapal induk itu cuma target raksasa yang bergerak lambat. Iran bukan cuma mau beli rudal, mereka juga mengincar sistem pertahanan udara, manpads, sampai senjata anti-satelit. China, yang melihat peluang bisnis sekaligus kesempatan menguji senjatanya melawan teknologi Amerika, tentu saja tersenyum lebar. Ini adalah perjodohan yang dibuat di neraka bagi kepentingan Amerika di kawasan tersebut. Sekarang, mari kita bedah kenapa CM-302 ini dijuluki pembunuh kapal induk. CM-302 adalah varian ekspor dari Youmajé-12, rudal kebanggaan China yang desainnya saja sudah bikin intimidasi. Rudal ini punya jangkauan sekitar 280 sampai 290 km. Kedengarannya pendek? Tunggu dulu. Di perairan sempit seperti Selat Hormuz atau Teluk Persia, jarak 290 km itu sudah lebih dari cukup untuk menjangkau hampir semua jalur pelayaran vital. Iran bisa memasangnya di daratan, di pulau-pulau kecil, atau di kapal cepat mereka. Artinya, kapal induk Amerika yang ukurannya sebesar lapangan bola itu harus berpikir 10 kali sebelum berani masuk ke radius tembak Iran. Jika mereka masuk ke zona maut. Lucunya, Amerika sering mengklaim sistem Aegis, mereka bisa menangkal apa saja. Tapi CM-302 ini punya cara unik untuk bilang permisi tanpa bisa dihentikan. Keunggulan utama CM-302 bukan cuma soal jarak, tapi soal kecepatan gila. Rudal ini melaju di angka Mach 2,5 hingga Mach 3, bahkan beberapa laporan menyebut bisa menyentuh Mach 4. Itu artinya lebih dari 3.000 km per jam. Secara teknis, ini mempersempit waktu reaksi sistem pertahanan kapal lawan secara drastis. Kalau radar kapal baru mendeteksi rudal ini di jarak 30 km, kru kapal cuma punya waktu kurang dari 30 detik untuk melakukan sesuatu. Dalam durasi sesingkat itu, kalian bahkan belum sempat selesai mengucap kata perpisahan. Kecepatan supersonik ini bukan cuma buat pamer, tapi buat menciptakan energi kinetik yang luar biasa. Bayangkan besi seberat 250 kg menghantam lambung kapal dengan kecepatan Mach 3. Meskipun hulu ledaknya tidak meledak sekalipun, lubang yang dihasilkan bakal cukup besar untuk bikin kapal itu jadi akuarium raksasa. Tapi tunggu, masih ada yang lebih mengerikan. CM-302 menggunakan teknik yang disebut sea skimming. Artinya, rudal ini terbang sangat rendah, hampir mencium permukaan laut. Kenapa? Karena radar kapal perang punya kelemahan dalam mendeteksi objek yang terbang terlalu rendah akibat kelengkungan bumi dan gangguan pantulan air laut. Jadi, CM-302 ini seperti hantu yang tiba-tiba muncul dari balik cakrawala. Begitu sudah dekat dengan target, rudal ini tidak cuma lurus saja. Dia akan melakukan manuver zigzag atau evasive maneuvers. Ini adalah bagian yang paling menyebalkan buat sistem pertahanan CEWS, Close-in Weapon System, seperti Phalanx milik Amerika. Bagaimana mau menembak jatuh sesuatu yang gerakannya tidak bisa ditebak dan kecepatannya melampaui suara? Ini seperti mencoba menembak lalat yang sedang mabuk, tapi lalatnya punya kekuatan merusak gedung. Satir sedikit ya,
Amerika selama ini bangga dengan kapal induknya yang harganya ratusan triliun rupiah. Satu unit USS Gerald R. Ford itu harganya bisa buat beli satu negara kecil. Ternyata Iran bisa saja melumpuhkannya dengan rudal buatan Cina, yang harganya mungkin cuma seujung kuku dari harga kapal tersebut. Ini adalah definisi nyata dari high-tech asymmetric warfare. Iran tidak perlu punya kapal induk untuk mengalahkan kapal induk. Mereka cuma perlu cara yang efisien untuk membuat aset termahal. Amerika itu jadi rongsokan di dasar laut, dan CM302 memberikan fleksibilitas itu. Rudal ini bisa ditembakkan dari darat menggunakan truk peluncur yang bisa pindah-pindah tempat. Hari ini nembak dari sini, besok sudah sembunyi di balik gunung. Amerika mau balas nembak, yang kena cuma pasir gurun, sementara rudalnya sudah siap meluncur lagi dari tempat lain. Mantan perwira intelijen Israel, Denis Sitrinovich, bahkan menyebut akuisisi ini sebagai game changer. Dan dia benar, selama ini keseimbangan kekuatan di Timur Tengah sangat miring ke arah Amerika dan sekutunya karena keunggulan udara dan laut mereka. Tapi dengan hadirnya rudal supersonik Cina di tangan Iran, Amerika dipaksa untuk mengubah doktrin mereka. Mereka tidak bisa lagi seenaknya parkir kapal induk di depan teras rumah Iran tanpa risiko kehilangan ribuan personel dalam sekejap. Ini menciptakan efek penggetar atau deterrence yang sangat kuat. Iran tahu mereka tidak akan menang dalam perang terbuka melawan seluruh armada Amerika, tapi mereka ingin memastikan bahwa kalau Amerika berani nyenggol, harganya bakal sangat mahal. Efek geopolitiknya juga tak kalah menarik. China dengan menjual senjata ini secara tidak langsung memberikan pesan pada dunia. Kami punya alat untuk menetralisir kekuatan maritim barat. Bagi China, ini adalah uji coba lapangan yang sempurna tanpa harus terlibat perang langsung. Jika CM302 terbukti efektif di tangan Iran, maka pasar ekspor senjata China bakal makin laris manis. Negara-negara lain yang merasa terintimidasi oleh kehadiran Angkatan Laut Amerika pasti akan antri panjang untuk mendapatkan rudal ini. Ini adalah strategi cerdik China untuk menggeser dominasi Amerika di panggung global lewat tangan pihak ketiga. Ironis memang, teknologi Amerika yang canggih harus berhadapan dengan strategi murah meriah, tapi mematikan hasil kolaborasi Beijing dan Teheran. Kesimpulannya, CM302 bukan sekadar senjata tambahan di gudang Iran. Ini adalah simbol perlawanan baru. Rudal ini membawa pesan bahwa era di mana kapal induk bisa mendominasi lautan tanpa rasa takut sudah mulai berakhir. Dengan kecepatan supersonik, kemampuan terbang rendah, dan manuver zigzag yang licin, CM302 adalah jawaban nyata atas kehadiran militer Amerika di kawasan tersebut. Kita mungkin akan melihat babak baru dalam ketegangan maritim ini, di mana teknologi rudal akan terus beradu dengan sistem pertahanan kapal perang. Siapa yang akan menang? Yang jelas di laut yang sempit seperti Teluk Persia, kecepatan adalah segalanya. Dan untuk saat ini, Iran sepertinya sudah memesan tiket untuk melaju lebih cepat dari Amerika. Apakah Amerika punya jawaban untuk menangkis hantu laut dari Cina ini? Atau mereka harus mulai merelakan gelar penguasa laut mereka pelan-pelan? Hanya waktu yang akan menjawab, dan waktu itu berjalan sangat cepat, secepat CM302 yang menuju sasaran.